Baik, Bapak Ibu, guru hebat yang menjadi peserta pada kegiatan ini, kita lanjutkan dengan paparan yang akan disampaikan oleh panelis yang telah hadir, narasumber yang telah hadir. Di tengah-tengah Bapak Ibu ini kita manfaatkan. Kita berharap sebelum jam 12 kegiatan ini telah selesai, dan mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bermakna bagi kita. Dan untuk itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Terima kasih, diperbaiki. Selama lebih kurang 15 menit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setelah tampilan dari para panelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berinteraksi pada kegiatan ini. Nanti kita akan atur kegiatan itu, dan marilah sama-sama kita menyaksikan, mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kepada Pak Haji Abdul Jamal, MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram, MPD. Selamat Pak, kami dari perwakilan atas nama Forum Kepala Dinas Kabupaten Kota mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Zul Ikram sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Riau semakin hari semakin maju dan berjaya. Amin. Kemudian yang saya hormati hadir pada kesempatan ini Ketua PGRI Provinsi Riau, yang saya hormati Ketua LPMP Provinsi Riau beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Kepala BP PAUD Diknas Riau, kemudian yang saya hormati Kepala Balai Bahasa, yang saya hormati Ketua BAN Riau, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Bapak Ibu beserta Bintek Pembelajaran Daring, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyaksikan tadi ada pembukaan untuk Bintek Pembelajaran Daring, sebagaimana akibat dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadisdik Provinsi Riau tadi. Ini adalah akibat adanya wabah COVID-19. Memang kalau kita lihat ke belakang, pembelajaran dengan menggunakan sistem daring atau belajar di rumah atau pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, ini sudah kita lakukan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, itu terhitung dari tanggal 16 Maret. 16 Maret 2020 kemarin. Dan alhamdulillah sekarang kita memang sudah masuk ke tahap awal, ke tahap akhir untuk pembelajaran, baik itu untuk kelulusan maupun untuk kenaikan kelas. Dan hari ini memang tepat sekali apa yang dilakukan oleh LPMP, karena memang kita akan mempersiapkan dengan pembelajaran kita, terutama nantinya menghadapi tahun ajaran baru yang insya Allah saya rasa untuk seluruh Riau ini sama, 13 Juli akan kita berlakukan tahun ajaran baru. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Juni kemarin, bahwa pembelajaran itu dengan tatap muka itu hanya direkomendasi untuk daerah yang berzona hijau. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau itu masih berada di zona merah dan kuning. Kemungkinan Rokan Hilirlah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka karena dia masuk dalam zona hijau. Itu yang informasi yang kita dapat. Kemudian
kita bagaimana untuk daerah yang tidak zona hijau. Inilah pembelajaran tetap akan kita lakukan pembelajaran jarak jauh. Sebagai evaluasi dari pembelajaran kita dengan pembelajaran jarak jauh atau daring yang sudah kita lakukan daripada bulan Maret, mungkin izin Pak Kadisdik Provinsi dan Ketua PGRI, kami akan menyampaikan beberapa permasalahan. Mudah-mudahan permasalahan ini ke depannya kita lebih tanggap untuk supaya apa yang kita sampaikan pembelajaran daring ini dapat diterima dengan baik oleh siswa atau murid-murid kita di sekolah. Ada beberapa isu yang kita sampaikan sebagai dasar evaluasi. Yang pertama dari masalah pendidik. Memang dengan diberlakukan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh, kita pada bulan Maret kemarin ini tidak siap. Boleh kita katakan kita tidak siap, karena memang kita tidak menyiapkan itu sebelumnya. Karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan musibah, maka hal itu harus kita lakukan. Jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang kritik dan saran perlu dan itu kita harus terima. Karena kita akui kita tidak mempersiapkan. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini masih ada waktu kita 1 bulan lagi. Insya Allah kalau kita persiapkan apa yang menjadi kendala di masyarakat bisa kita lakukan. Yang pertama dari guru. Guru tidak siap untuk itu, sehingga yang diberikan oleh guru itu hanya berupa tugas-tugas dan tugas. Nah, jadi ini sudah mulai, walaupun nantinya kenapa guru hanya menyampaikan itu? Itu juga ada beberapa persoalan. Karena tidak semua guru juga itu juga bisa menguasai IT. Jadi untuk Pak Kadisdik mungkin kami laporkan dan Ketua PGRI, perlu juga guru-guru kita itu nanti tidak semua guru, apalagi Pekanbaru, saya akui Pekanbaru ini ibu kota Provinsi Riau, bagaimana dengan kawan-kawan yang di luar Provinsi Riau? Tentu di kota saja ada sebagian besar guru-guru kita yang tidak ahli IT. Nah, ini mungkin yang perlu. Tapi alhamdulillah kita ambil hikmahnya. Dengan adanya bencana COVID ini 19, sebagian besar guru-guru kita sudah pandai. Minimal membuat ikut dalam WA grup, kemudian SMS dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghadapi ini, kami juga sudah melaksanakan seperti anjuran dari Menteri Pendidikan, yang pertama menggunakan media TVRI. Jadi ini sudah, dan bahkan kami, pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan, sudah bekerja sama lagi dengan RRI. RRI khusus Pekanbaru, untuk memberikan pembelajaran untuk mengisi acara di rumah. Jadi yang perlu mungkin yang kita evaluasi, yang pertama ini adalah masyarakat banyak mengeluh, terutama tentang pembelajaran daring di rumah. Karena guru-guru kita sebagian besar hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada tutorial atau pembelajaran. Jadi, interaksi dulu. Jadi seharusnya pembelajaran daring itu ada semacam tutorial dulu. Jadi guru akan menjelaskan, baru nanti masuk kepada pertanyaan. Tetapi yang terjadi hampir setiap hari. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, yaitu yang pertama tadi alhamdulillah sudah disampaikan, mungkin perlu kita pikirkan kerjasama dengan provider, karena kita akan menggunakan sistem online. Ini cukup bagus sekali, dan bahkan dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan tentang adanya keluasaan penggunaan dana BOS yang bisa untuk menghadapi COVID ini, termasuk juga untuk pemilihan kota, alhamdulillah ini juga bisa terbantu dari kita untuk pembelajaran daring. Jadi kita juga sudah menghimbau guru-guru kita ini juga bisa dibelikan kuota, karena juga dia ada bisa belajar mengajar dari rumah, maka kita himbau juga guru-guru kita melaksanakan pembelajaran daring dengan kuotanya ditanggung oleh sekolah melalui dana BOS.
Kemudian yang kedua, harapan masyarakat. Yang pertama tadi kendalanya sudah jelas, penggunaan Android. Karena memang kita akui juga, kalau sempat Bapak Ibu, 3 anaknya yang sekolah. 3 anaknya yang sekolah. Ada di SD, 2 orang di SMP, 1 orang. Maka dibutuhkanlah 3 Android. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang terakhir, masyarakat meminta tugas jangan terlalu berat dan jangan terlalu mudah. Kenapa? Orang tua kita di rumah itu tidak semuanya memiliki ilmu yang seperti kita harapkan oleh guru. Kadang-kadang yang menemani, ini mohon maaf, yang menemani anak di rumah untuk pembimbingan pembelajaran daring, kadang-kadang orang tuanya tidak ngerti. Ini jadi persoalan. Kadang ada dengan kakeknya, dengan neneknya, sementara pertanyaan terlalu banyak. Makanya tadi kami juga sudah menyiapkan. Kita minta Pak Kadisdik tadi sudah menyampaikan harus ada inovasi dari guru. Karena guru itulah yang mengerti bagaimana. Makanya kami juga terakhir ini meminta kepada peserta supaya mengikuti bagaimana cara pembelajaran daring ini dengan sebenarnya. Supaya bisa diterima. Kami juga sudah menghimbau. Mungkin ada satu lagi ini Pak Kepala LPMP kami laporkan. Kita minta inovasi guru. Mungkin tidak begitu biaya tidak besar. Dia mengadakan micro teaching dulu. Jadi ada guru model. Nanti kapan-kapan ini bisa dikirim melalui WA. Di sana disebutkan tema, mungkin ini tidak online, agak lebih irit. Kita sudah sampaikan ini. Jadi silakan berinovasi melalui MGMP, jadikan satu guru model. Kalau menggunakan YouTube, biasanya itu bisa durasi 10 cuma sampai 15 menit. Jadi dijelaskan tema, dijelaskan sedikit tentang teorinya, baru diberi siswa kita itu 1, 2, atau 3 pertanyaan. Jadi jangan terlalu banyak pertanyaan. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai evaluasi. Karena memang sekali lagi kita akui, kita tidak siap untuk menghadapi pembelajaran daring 3 bulan kemarin. Dan insya Allah ke depannya dengan adanya BIMTEK daring ini, kita lebih sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kemajuan pendidikan. Karena pendidikan tidak boleh berhenti walaupun ada wabah. Ini adalah wabah yang benar seumur-umur baru ini yang kejadian. Kalau kabut asap itu paling-paling 2 minggu, Pak. Ini kita belum tahu ini. Zona kita masih Pekanbaru, ini zona kuning. Apakah nanti di bulan Oktober, apakah ini sama-sama kita berdoa. Yang penting 13 Juli adalah tahun ajaran baru dimulainya pembelajaran. Tetapi dengan tidak tatap muka, dengan pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring. Terima kasih, mungkin ini yang perlu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.